Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat dan kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ahli sejarah profesor dari Somalia ini berani mengorek-ngorek nasab Pak Alwi yang notabene diindikasi sebagai keturunan Yahudi. Dia berani mengorbankan dirinya sebagai tameng dan ditangkap di pemerintahan Somalia karena mengobok-obok minoritas warga Somalia termasuk Habaib klan yang notabene sama saja di Indonesia, di Malaysia senangnya bikin kisruh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maanta waxaan joognaa qubuuraha Shariif Calawi ayaan joognaa. Qubuuraha Shariif Calawi waxa weeyaan kolkii hore mise iminka kolkii hore zamankaas adigu calaa xaal wax badan sir badan baa isku dhex jirta. Matalan khabriga kan halkan ku yaala iminka waa la jibiyey hebel min al-ashraaf bani Qurayda ayaa ku qornaan jirtay. iminka markaa nimid waa la jibiyey dhagaxii wuu cusub yahay Soomaalika halkan waa laga jibiyey magacii waxa weeyaan kadaalika halkaas gudaha khubadaas huusan kadaalika من الأشراف يعني بني قريظة بني يعني ويهودي يعني مدينة دقناج. Pembelokan sejarah menciptakan makam-makam palsu tidak hanya di Palestina, di Indonesia, bahkan di Somalia pun modusnya sama. Rongsen kuburan. Mereka ingin mencaplok tanah yang diduduki sekarang kan nenek moyangnya sudah lama berada di suatu daerah termasuk Indonesia, Somalia, bahkan Palestina. Seperti ini banyak sekali yang berani mengungkap, terutama di Somalia ini justru malah yang berani mengungkap itu ditangkap. Sangat menyayangkan sekali karena modusnya sama seperti di Indonesia saat ini. Bagaimana mereka masif membuat makam palsu seakan nenek moyangnya sudah beratus-ratus tahun berabad-abad berada di bumi Nusantara ini. Sama modusnya seperti di Somalia. Ya inilah yang menjadi keprihatinan dari profesor dari Somalia ini karena dia tahu persis bagaimana sejarah manusia pencatat mereka datang ke Somalia atas nama Yahudi dari salah satu klan atau bani tertentu itu semua itu adalah dari Yahudi Ashkenazi. Keberanian seorang profesor di Somalia inilah sebagai contoh teladan buat masyarakat di sana bagaimana keterbukaan media sosial jangan sampai dibelenggu hanya membela klan-klan yang notabene membelokkan sejarah, rongsen makam, bikin makam-makam palsu untuk menguasai suatu daerah. Ini yang perlu kita cermati bersama karena sama modusnya persis di Indonesia ini. Dan saat ini PWI Laskar Sabilillah sedang mengintai hal itu bila mana itu betul-betul nisan atau makam-makam akan segera dibongkar bekerja sama dengan aparat keamanan baik ini di kepolisian maupun di Tentara Nasional Indonesia dengan pemerintahan sipil tentunya yang ada di daerah tersebut. Nah ini yang sedang kita upayakan bagaimana biar semuanya itu berjalan dengan baik tidak mencederai hukum yang ada. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini tentunya harus selalu mempunyai titik-titik pergerakan yang siap membantu masyarakat untuk meneruskan sejarah, memberikan edukasi yang benar tentang bagaimana sifat terjang mereka. Ternyata tidak hanya di Indonesia, Malaysia, tentunya di Asia, tapi di Somalia pun sama modusnya. Lah ini yang perlu kita cermati bersama. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama saling mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang positif untuk membentuk gerak mereka, termasuk konser-konser sebuah sholawat yang tentunya tidak begitu syar'i menurut saya. Ini menjadi keprihatinan para kiai-kiai sepuh karena banyak sekali muda-mudi berjoget, bermesraan di dalam sebuah konser tersebut dan bebas berkeliaran kemana-mana. Mereka hanya untuk kedok
saling kencan bertemu. Dan ini yang sangat membahayakan masyarakat luas, terutama bagaimana generasi penerus terbuai bermahabbah fanatik terdoktrin dengan hal-hal yang notabene nanti akan merusak akidah kita sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah, warisan leluhur Wali Songo. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.